Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita waktu luang sehingga kita bisa mendengarkan, menyaksikan kajian ilmu yang insyaallah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada nabi kita, kepada junjungan kita, kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya sampai akhir zaman nanti. Ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih, yang mana kita telah sampai di bab, yaitu bab yang jarang sekali, atau pembahasan yang jarang sekali kaum muslimin mengetahui, atau mungkin tahu cuman jarang mengerjakan tersebut, padahal itu adalah perkara sunnah. Bab yang akan kita bahas kali ini masih bertentangan dengan wudu, masih bertentangan tentang wudu, tentang tata cara wudu, tetapi sifatnya berbeda dengan yang lain, dengan wudu yang pertama, yaitu apa? Al-bab fil mashi alal khuffaini wal imamati wal jabirati, yaitu hukum kita mengusap sepatu, hukum kita mengusap imamah, yaitu surban yang diikat di kepala, seperti surbannya atau imamah orang Sudan ya. Wal jabir, dan juga perban dalam berwudu. Kita sudah mengetahui dan wajib seseorang muslim ketika berwudu, rukun-rukunnya adalah dia membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, dan membasuh kaki. Itu adalah ittifaqul ulama, hukumnya wajib. Wajib hukumnya, dan itu adalah termasuk rukun. Tetapi ketika kita melihat ke hukum mashu al-khuffain, artinya kita mengusap sepatu ketika kita berwudu. Jadi tidak usah tidak usah dibasuh, tidak usah dilepas sepatunya, cukup diusap saja. Kemudian kita mengusap imamah, mengusap surban yang ada di kepala kita. Tidak usah dilepas surbannya, tapi diusap surbannya. Atau mengusap al-jabirah, yaitu perban apabila kita memiliki luka, apabila kita memiliki
mungkin tulang kita patah atau sebagainya, yang mana harus tidak boleh tersentuh atau terkena air, nanti hukumnya apakah boleh kita mengusap saja dari atas, apakah harus kita melepas perban kita agar air wudhu terkena ke kulit kita. Kita akan menjelaskan perkara tersebut. Al-mas al-khuffain, mengusap sepatu, yaitu adalah al-khuf. Apa itu al-khuf? Al-khuf huwa ma yalbasu 'ala rijli min jildin wa nahwi, yaitu apa-apa yang kita pakai atau yang kita pakaikan ke kaki kita, entah itu dari kulit atau dari yang lainnya. Jadi sepatu. Jamaknya khuf adalah al-khifaf. Wa yulhaqu bil huffaini kullu ma yalbasu 'ala ar-rijlaini min sufin wa nahwi. Dan juga bisa dikatakan sepatu, tidak harus dia terbuat dari kulit, bisa saja sepatu tersebut terbuat dari kain atau terbuat dari plastik, atau terbuat dari seperti yang lain lah, terbuat dari besi lah seandainya, contohnya kalau sepatu perang atau gimana. Intinya dia itu yang menutupi kaki kita. Itu al-khuf, itu sepatu. Ini yang kita akan bahas. Hukmul mas al-khuffain wa daliluhu, hukum kita mengusap sepatu ketika dalam keadaan berwudu. Apa hukumnya? Wal masu 'alal khuffaini jaizun bi ittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap sepatu ketika kita berwudu sampai di bagian yang mana seharusnya kita membasuh kaki kita, tidak usah kita membasuh kaki, cukup mengusap sepatu tersebut. Yaitu apa hukumnya? Boleh dengan ittifaq, yaitu dengan kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jal, yang mana itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Takhfifan minhu ala ibadihi, yaitu keringanan kepada seorang muslim. Jadi ketika dia membasuh kaki tidak harus melepaskan sepatunya, yaitu cukup dia mengusap atasnya saja. Nanti tentang sifatnya kita akan jelaskan nanti berikut ini. Wa daf'an lil haraji wal masyaqqati an, untuk menghindari, di samping itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menghindari atau meminimalisir meminimalisir hal yang susah atau yang masyaqqah bagi manusia. Artinya apa? Tidak harus dia melepas sepatunya, tidak harus dia melepas kaos kakinya. Nanti kalau ada di pembahasan tersendiri, cukup dia mengusap atasnya saja, karena mungkin akan memberatkan dia seorang muslim. Setiap dia kali berwudu dia harus melepaskan sepatunya atau melepaskan kaos kakinya atau apalah, akan menyusahkan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan agar cukup dia mengusap di atas sepatunya saja. Naam. Wa qad dalla ala jawazihi as-sunnah wal ijma'. Dalil yang membolehkan tentang perkara itu adalah sunnah, yaitu hadis, dan ijma', yaitu ijma' para ulama. Juga ijma' para sahabat tentunya. Amma sunnah, dalil dari sunnah, faqad tawatarat al-ahadits as-sahihah ala thubutihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fihi. Dan banyak dalil dari sunnah adalah banyak sekali hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu cukup ketika Nabi SAW memakai sepatu yang nanti sifatnya akan kita ketahui, cukup dengan mengusap di atas sepatu tersebut saja, tidak usah melepaskan sepatu untuk membasuh kaki kita. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah hal ini.
Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Nanti kita akan tahu hadisnya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laisa fi qalbi minal mashi syai'un. Artinya kata Imam Ahmad, tidak ada dalam hatiku keraguan tentang bolehnya kita mengusap sepatu ketika kita berwudu. Fihi arba'una haditsan 'anil Nabi SAW, yang mana tentang masalah ini ada 40 hadis yang membolehkan atau Nabi SAW mempraktekkan secara langsung tentang mengusap sepatu ketika kita berwudu. Wal murad, artinya Imam Ahmad bin Hanbal tidak ragu, artinya meyakini bahwasanya mengusap sepatu ketika berwudu adalah diperbolehkan dalam agama. Wa qala Hasan al-Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Kata Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in mengatakan ada 70 sahabat yang mengabariku atau mengatakan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatu ketika berwudu. Artinya dari hadis Nabi sudah sangat banyak. Dari para sahabat sudah banyak meriwayatkan tentang apa? Tentang bolehnya kita mengusap sepatu ketika kita dalam keadaan berwudu. Wa min hadhil ahadits, dari beberapa hadis ini yaitu hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai. Kata Jarir bin Abdullah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing, setelah itu berwudu, kemudian Nabi SAW mengusap sepatunya. Ya, ganti dari membasuh kaki yaitu dengan cukup mengusap sepatunya. Qala al-A'mash an Ibrahim, yaitu juga periwayat hadis ya. Kana yu'jibuhum hadal hadis. Bahwasanya artinya sangat suka dengan hadis ini. Artinya selalu apa? Selalu memberitakan tentang hadis ini kepada kaum muslimin. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah, yakni ayatul wudu. Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mana artinya disyariatkan mengusap sepatu itu setelah turunnya surat Al-Maidah, yaitu penjelasan tentang wudu, tata cara wudu. Artinya hadis tentang sifat mengusap sepatu ketika kita berwudu itu adalah setelah turun ayat tata cara wudu dalam surat Al-Maidah. Famsahu bi ru'usikum dan sebagainya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Syariat tentang membasuh sepatu adalah setelah turunnya surat Al-Maidah. Artinya hukum ini tetap tidak terhapus dengan surat atau dengan ayat yang menjelaskan tentang tata cara wudu. Dan Islamnya Jarir bin Abdullah adalah setelah turunnya ayat yaitu tentang wudu. Oleh sebab itu adalah faqad ajma'al ulama min ahli sunnah wal jamaah ala masyru'iyyatihi fis safari wal hadari li hajatin aw ghairiha. Oleh karena itu ulama atau jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat tentang diperbolehkan atau disyariatkan mengusap sepatu ketika kita berwudu dalam keadaan safar, bepergian, atau dalam keadaan kita hadar, yaitu mukim. Nanti kita akan jelaskan tata caranya dan juga syarat-syaratnya. Wa kadzalika yajuzul mas'u 'alal jawarib. Dan juga boleh kita mengusap 'alal jawarib, di atas. Jadi tidak hanya sepatu saja, tapi kita boleh mengusap di atas apa? Di atas jawarib, yaitu kaos kaki. Wa hiya ma yalbasu 'alal rijli min ghairil jild kal khiraq wa nahwi. Yaitu apa-apa yang dipakai oleh kaki kita
yang bukan terbuat dari kulit, tapi juga terbuat dari apa? Dari kain. Wa huma yusammal an bisyurab, yaitu yang sekarang, zaman sekarang, yaitu adalah kaos kaki. Jadi boleh nggak Ustaz kita mengusap kaos kaki kita di atas kaos kaki kita? Boleh, tentu dengan syarat-syarat yang kita akan mengetahui nanti. Li'annahuma kal khuf fi hajatir rijli ilaihima, yaitu kedudukannya sama seperti sepatu. Al-mas'alah tsaniyah, syurutul mas'al khuffain wa ma yaqumu maqamahuma. Syarat-syarat kita boleh mengusap sepatu kita atau mengusap kaos kaki kita ketika kita berwudu. Syarat-syaratnya apa aja sih? Apa tidak ada syaratnya, begitu sudah kita usap saja? Enggak, ada syarat-syaratnya yang harus kita tempuh. Ketika syarat tersebut ada, maka kita boleh mengerjakan syariat tersebut. Nah, yang pertama, lubsuhuma ala taharah. Syarat pertama, kita memakai sepatu tersebut atau kita memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan kita berwudu. Itu pertama. Jadi kita wudu terlebih dahulu, kemudian kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu setelah kita bersuci berwudu. Lima rawal Mughirah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anza'a khuffaihi. Kata Mughirah, aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian ketika Nabi SAW istirahat atau ingin mengerjakan sholat, Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskan sepatu Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkanlah wahai Mughirah, jangan kamu lepas. Sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci atau sudah berwudu. Famasaha alaihima. Kemudian Nabi SAW berwudu dan mengusap kedua sepatu tersebut, yaitu kakinya. Itu syarat yang pertama. Jadi yang pertama wudu terlebih dahulu. Ya, seandainya kita dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan mukim, kita sebelum pakai sepatu atau pakai kaos kaki, kita berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Yaitu seperti yang kita jelaskan kemarin, dari membasuh muka sampai membasuh kaki dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan. Setelah itu kita memakai sepatu atau kita memakai kaos kaki, kemudian memakai sepatu. Nah, setelah itu apabila kita batal wudunya, kemudian kita mengulangi wudunya karena untuk mengerjakan sholat ataupun yang wajib dia untuk berwudu, maka tidak usah melepaskan sepatunya lagi, tidak usah melepaskan jawrab, tidak usah melepaskan kaos kakinya. Cukup ketika hendak membasuh kaki, cukup dia mengusap atasnya saja. Nah, itu pertama. Syarat yang kedua, sitruhuma limahallil fard. Artinya kaos kaki tersebut atau sepatu tersebut menutupi kaki kita. Minimal adalah sampai kedua mata kaki. Harus tertutup rapat, tidak boleh terbuka sedikit pun. Ai al-mafrud ghusluhu minar rijl. Artinya yang ditutupi adalah yang wajib seharusnya dibasuh ketika kita membasuh kaki dalam keadaan berwudu, yaitu kaki sampai mata kaki. Falau dhahara min mahallil fard syai' lam yasihhul masah. Kalau seandainya ada sedikit dari kaki kita yang kelihatan, atau contoh sepatu kita lobang atau sepatu kita sobek atau kaos kaki kita sobek, kemudian salah satu dari jari kaki kita kelihatan, maka tidak sah kita mengusap sepatu tersebut. Harus dilepaskan dan harus dengan wudu yang awal, dengan yang asal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ibahatuhuma. Fala yajuzul mas'al al-maghsub wal masyruk. Ya, artinya apa? Sepatu tersebut dan juga
kaos kaki tersebut halal kita pakai. Bukan sepatu atau kaos kaki dapat kita mencuri, atau kaos kaki dan sepatu dapat kita gosok, mengambil punya orang secara paksa. Walal harir lirrajul, atau kaos kaki yang terbuat dari sutra yang haram dipakai oleh laki-laki. Li'anna lubasahu maksiyah, karena memakainya adalah maksiat. Maka ketika itu tidak sah kita mengusap kaos kaki yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Maka yang ketiga adalah harus sepatu tersebut dan kaos kaki tersebut halal kita pakai, bukan punya orang lain. Kemudian yang keempat, syarat sahnya atau boleh kita mengusap sepatu tersebut adalah taharatu ainiha, sepatunya atau kaos kakinya suci. Nah, ini penting, harus suci juga. Jangan kita wudhu sudah anak sudah wudhu, tapi yang dipakai kaos kaki yang sudah terkena najis, terkena kencing lah, terkena kotoran lah, maka ketika itu tidak sah, maka harus dilepas. Karena apa? Karena kaos kaki atau sepatunya najis, yaitu harus suci. Fala yasihul masu 'ala najas, karena tidak sah kita mengusap di sepatu atau di kaos kaki yang najis, tidak sah. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, ayyakunal masah fil muddatil muhaddadah syar'an, yaitu ketika syariat mengusap sepatu ini adalah memiliki batas waktu yang ditentukan oleh agama, batas waktu yang ditentukan oleh syariat Islam. Tidak selamanya kita boleh mengusap sepatu, enggak, ada batasan waktu. Apa? Fahiya lil mukimi yaumun wa lailah. Untuk orang yang mukim, yang ada di negerinya, yang tidak melaksanakan perjalanan, dia boleh mengusap sepatu tersebut, yaitu dalam sehari semalam. Sehari semalam. Kalau untuk musafir, yaitu 3 hari 3 malam. Itu batasnya. Kalau seandainya terlepas dari waktu yang ditentukan oleh agama ini, maka tidak sah dia mengusap sepatu. Kalau seandainya untuk mukim, waduh, cuma kalau sehari semalam kurang, Ustaz. Sehari semalam sama setengah hari aja deh, maka tidak sah. Setengah harinya harus dia wudhu dengan wudhu yang sempurna. Orang musafir juga sama, orang berperjalanan juga sama. Menambah waktu setengah hari untuk mengusap sepatu dalam berwudhu, maka tidak sah wudhunya, dan dia harus melepas sepatunya atau melepas kaos kakinya dan berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Hadhihi syurutul khamsah, ini adalah syarat yang kelima yang harus diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan oleh seorang yang ingin mengusap sepatunya ketika dia berwudu. Yaitu yang pertama, dia harus memakai sepatu atau kaos kaki dalam keadaan bersuci, sudah berwudu. Yang kedua, kaos kaki dan sepatunya memang benar-benar menutupi anggota wudu, yaitu kaki sampai mata kaki, harus benar-benar, jangan sampai ada yang kelihatan. Kemudian yang ketiga, ibahatuhuma, kaos kaki ataupun jawrab atau sepatunya adalah boleh kita pakai, bukan milik orang, boleh kita pakai selama itu bukan dari hal yang haram. Ketika dari hal yang haram maka tidak boleh. Kemudian dan suci, yang keempat adalah sepatu atau kaos kakinya suci, memang aslinya dia suci, bukan setelah dia kena najis kemudian kita pakai, enggak. Kemudian yang kelima adalah kita membasuh atau mengusap kaos kaki kita atau di atas sepatu kita di waktu yang telah ditentukan oleh agama, yaitu sehari semalam buat yang mukim dan 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Kemudian al-mas'atu tsalitsa, yaitu kaifiyatul masah wa sifatuhu. Gimana sih tata caranya kita mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki tersebut? Maka al-mahallul masyru' mashuhu tahirul huf,
Yang disyariatkan kita usap adalah di atas mata kaki, atasnya. Afwan, bawah mata kaki. Di atas sepatu, di atasnya. Jadi ini telapak kaki ya, ini di sininya. Mengusapnya dengan apa? Dengan tangan. Ya, mengusap dengan tangan. Setelah kita mengambil air, kemudian kita usap. Ya. Atas kaki ya, di sepatu tersebut, yang kanan kemudian yang kiri. Cukup. Ya, cukup. Wal wajib fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul masah. Cukup diusap saja. Jangan disiram. Kalau disiram ya akhirnya menjadi basah sepatunya atau kaosnya menjadi basah. Cukup diusap saja dari air yang ada atau dari air yang menempel di tangan atau di telapak tangan kita. Nah, wa huwa ayyamsa aktsar 'alal huf, yaitu memang benar-benar yang di atas ini yang kita usap. Harus memang benar di atas ini. Sampai ke sini ya, dengan menggunakan tangan. Dan menggunakan tangan yang sudah kita menyentuh air atau mengambil air. Bukan mengambil air seperti ini, bukan kita mengusap dengan mengambil ini, enggak, bukan. Artinya setelah kita ngambil air atau di keran atau di ember kita mengambil air, baru setelah itu usap kakinya. Jadi tidak usah dilepas sepatunya, tidak usah dilepas kaos kakinya. Tapi dengan syarat yang tadi, yang 5 tadi, harus perhatikan syarat-syaratnya itu. Salah satu dari syaratnya dia tinggalkan, maka tidak sah. Dia harus apa? Harus melepas sepatunya dan berwudu seperti wudu yang sempurna. Li hadits Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasf masx Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffai fil wudu. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu al khuffaini ala dhahirima. Hadisnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah yang tadi hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dan juga tentang hadis Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam hadis muttafaqun alaih rawahu Bukhari dan Muslim, juga bahwasanya Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya tersebut ketika berwudu, adalah yang diusap adalah yang atas. Ya, bukan bawahnya, bukan yang bawah yang kotor, bukan, yang atas. Dua-duanya, iya, dua-duanya. Kanan dan kiri. Bukan yang kanan saja ya, tapi kanan dan kiri. Wala yuz'u mashu asfalihi. Ya. Maka tidak disunnahkan kita membasuh yang bawah, enggak usah. Enggak ada sunnahnya. Karena memang enggak diperintahkan dan juga tidak ada sunnahnya kita membasuh yang bawah. Yang sunnahnya atau yang terdapat dalilnya adalah yang membasuh atas ini saja. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu? Laukan dalilnya bahwasanya yang dibasuh adalah cuma yang atas, tidak usah yang bawah. Loh Ustaz, padahal yang bawah ini yang kotor. Kenapa kok yang atas? Ini adalah perintah agama. Tidak usah kita kenapa. Ini adalah perintah agama. Apa-apa yang sudah agama jelaskan, agama syaratkan, yang sudah kita kerjakan. Padahal memang iya, padahal yang kotor adalah yang bawah. Kenapa kok yang diusap adalah yang atas? Yang tidak terlalu kotor. Apa kata Ali radhiyallahu taala an? "Lau kana ad-din bir-ra'yi." Kalau seandainya agama ini dari akal, artinya kita memahami agama ini dari akal, hanya menggunakan akal, tidak menggunakan dalil, lakana asfalul khuf aula bil masih min a'la. Kalau seandainya agama ini tidak usah pakai dalil, cukup akal saja, maka yang berhak dibasuh atau yang berhak diusap ketika itu adalah bawah sepatu tersebut, karena itu yang kotor. Tetapi karena agama ini adalah memakai dalil, jika beribadah memakai dalil, maka yang diusap adalah atasnya, karena Nabi SAW mengusap yang atas saja, tidak mengusap yang bawah. Apa katanya Ali? Waqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahir khuffihi. Karena aku melihat Nabi SAW, bahwasanya sungguhnya aku melihat Nabi SAW mengusap yang atas, yang mengusap bagian atas sepatunya, bukan bagian bawahnya. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana sifat atau cara kita mengusap
khuffain. Ya, mengusap khuffain. Yaitu dengan apa? Pertama kita wudu, ya. Jadi pertama kita wudu adalah membasuh wajah dengan sempurna, membasuh tangan dengan sempurna, kemudian mengusap kepala. Nah, ketika giliran dari mengusap kaki, yaitu dengan mengusap sepatu kita atau kaos kaki kita, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, yang al-masatur rabi'ah, yaitu muddatuhu, waktunya. Waktunya kapan? Artinya ada batasan waktu enggak sih kita mengusap sepatu atau mengusap jawrab? Maka wa muddatul masah al-khuffain bin nisbati lil muqim, waktu yang boleh atau waktu yang diperbolehkan kita mengusap sepatu dan mengusap kaos kaki untuk yang mukim adalah 1 hari 1 malam. Kemudian yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Kata Nabi SAW dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Imam Muslim, ja'ala Rasulullah SAW 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir. Nabi SAW menjadikan 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir, artinya dalam membasuh atau dalam mengusap sepatu atau dalam mengusap kaos kaki. Wa yauman wa lailah lil muqim, sehari semalam untuk yang mukim. Itu adalah waktunya yang diperbolehkan kita membasuh, yang diperbolehkan kita mengusap sepatu dan mengusap kaos kaki kita. Al-mas'alatul khamisah mubtilatuhu, apa-apa yang membatalkan masah al-khuffain, apa-apa yang membatalkan mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki yang mana kita tidak boleh melakukan itu. Ada hal-hal yang membatalkan. Artinya ketika kita mengerjakan hal-hal tersebut maka batal mengusap sepatu tersebut. Harus dia mengulangi wuduknya seperti wuduk yang pertama, dengan wuduk yang sempurna, dengan membasuh kaki dengan sempurna. Apa itu? Yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghusl batal al-masah. Kalau seandainya dia terkena hal-hal yang mana wajib bagi dia mandi, contoh junub, ya, junub, maka ketika itu dia harus melepaskan sepatunya atau melepaskan kaos kakinya, dia mandi dan wudhu dengan sempurna. Walaupun dia berada dalam waktu yang masih diperbolehkan dia mengusap sepatu dan kaos kaki tadi, tetapi karena ada hal yang wajib dia mandi seperti junub, haid dan yang lainnya, maka dia harus melepaskan sepatunya dan mandi dan wudhu dengan wudhu yang sempurna. Apa kata dalilnya apa? Kata Nabi SAW di hadis Safwan bin Asal, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanza'a khifafana 3 ayyamin wa layalihin. Katanya Safwan bin Asal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami ketika kami dalam keadaan perjalanan jangan melepaskan sepatu-sepatu kami, yaitu berapa hari? 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan janabah, junub. Ketika junub maka harus dilepaskan, harus dia mandi dan harus dia wudhu dengan wudhu yang sempurna. Itu perkara yang membatalkan yang pertama. Yang kedua adalah idza dhahara ba'du mahallil fard, yaitu apabila ketika di hari yang boleh kita mengusap sepatu atau kaos kaki itu, tetapi ketika itu muncul salah satu anggota kaki yang keluar atau kaos kakinya yang sobek atau tidak sengaja terlepas, maka ketika itu menjadi batal. Dia harus ketika dia ingin sholat, dia harus melepaskan kaos kakinya semua atau sepatunya semua, kemudian dia wudhu dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Harus memang dia tertutup. Kalau seandainya selama 3 hari, ya 3 hari tertutup, tidak boleh terbuka.
3 hari 3 malam tidak boleh tampak anggota kaki atau jari-jari kaki yang kelihatan. Kalau kelihatan ketika dalam waktu itu, maka dia batal masah al-khuffain. Dia harus melepaskan kaos kakinya, melepaskan sepatunya, dan berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah naz'ul khuffain yabtul masah, atau kita melepaskan dengan sengaja. Ketika melepaskan dengan sengaja atau melepaskan salah satu dari sepatunya atau dari kaos kakinya. Ustaz, anak nggak ngelepas semua. Nah, yang anak lepas karena jari anak gatal, Ustaz, anak lepas yang kanan, yang kiri enggak, maka tetap batal. Dia harus berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian yang keempat yang membatalkan masah al-khuffain adalah inqidha'u muddatul masah al-mubtillah, yaitu selesainya waktu yang diperbolehkan kita mengusap sepatu atau kaos kaki tersebut. Kalau sudah waktunya sudah selesai, ya sudah. Agama sudah memberikan waktu sehari untuk mukim, sehari semalam untuk mukim, dan 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Kalau sudah selesai, ya sudah. Karena yang memberikan waktu adalah agama. Yang memberikan waktu adalah dalil. Rasulullah SAW. Ketika selesai, maka dia harus melepas kaos kakinya, dia melepaskan sepatunya, dan dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah ibtida'u muddatul masah. Kapan sih kita memulai, ya? Kapan kita memulai memulai membasuh sepatu, memulai mengusap sepatu tersebut, memulai mengusap sepatu tersebut atau kaos kaki tersebut. Kapan kita boleh mengusapnya? Apakah kita pakai setelah kita wudhu kemudian pakai kaos kaki atau pakai sepatu, habis itu kita langsung mengusap? Enggak. Kapan kita boleh mengusapnya? Wa tabtadi'u muddatul masah minal hadath ba'dal lubas. Waktu dimulainya dia boleh membasuh, boleh dia mengusap sepatu tersebut, yaitu dari hadas pertama yang membatalkan wudhu setelah dia memakai sepatu. Ya, hadas pertama dari dia memakai sepatu atau memakai jawrab atau memakai kaos kaki tersebut. Batal yang pertama. Dimulai dari itu. Kaman tawaddu'a li sholati, itu contohnya kaman tawaddu'a li sholatil fajr wa labisal khuffain wa ba'da tulu'i syams ahdath wa lam yatawadda' thumma tawadda'a qabla sholatid dhuhr fabtida'ul muddah min tulu'i syams waqtal hadath. Contohnya, apabila ada seseorang yang berwudu dengan wudu yang sempurna, berwudu untuk sholat subuh, kemudian dia dia memakai sepatu atau memakai kaos kaki dengan sempurna seperti syarat-syarat yang tadi. Jadi dia sudah memakai dalam keadaan yang bersuci, dalam keadaan berwudu. Wa ba'da tulu'i syams ahdath. Setelah terbitnya matahari, dalam keadaan dia bersepatu, dia batal wudunya, atau mungkin dengan buang angin lah, kentut atau kencing, atau intinya wudunya batal ketika terbitnya matahari. Dia tahu dia batal ketika itu. Walam yatawadda, dan dia tidak berwudu setelah itu. Kemudian summa tawadda qabla sholatid dhuhr. Kemudian sholat duhur, adzan duhur berkumandang, ingin mengerjakan sholat duhur, akhirnya dia berwudu ketika itu kan, sebelum sholat kan, dia berwudu. Nah, ketika wudu yang ini adalah dia boleh mengusap sepatu tersebut. Fabtida'ul muddah min tulu'i syams waqtul hadath. Maka waktu yang terhitung, awal waktu yang terhitung adalah ketika terbitnya matahari tadi, ketika dia batal wudunya. Jadi ketemu, kalau seandainya saat dia mukim
sehari semalam kan, jadi ketemu ketika dia tulu isyam, ketika terbit matahari pagi itu ketemu pagi lagi besok, seperti itu. Atau seandainya intinya adalah waktunya adalah dimulai dari dia batal wudunya, baru dimulai waktunya. Naam. Wa qala ba'dul ulama, ada sebagian ulama mengatakan ibtida'uha min haitsu tawadda'a qabla shalatid duhur. Ya, ada yang malah mengatakan dimulainya adalah dari wudu yang pertama, yaitu wudu dengan menggunakan masahul khufain, yaitu wudu duhurnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Aimasul ba'dal. Tetapi waraji insyaallah adalah dari pertama dia batal wudunya. Dari pertama dia batal wudunya. Pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan tentang hukum syar'i, dan ini disadarkan oleh banyak orang yang tidak tahu tentang masalah bab ini, tentang masalah ini. Bahwasanya ini adalah sunnah yang boleh kita kerjakan, yang harus kita kerjakan, sunnah. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak mengerti. Maka setelah kita tahu, boleh dong kita praktikkan, ya praktikkan, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat-syarat yang tadi, syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi, jangan dibuat mainan, karena ini adalah antara antum diterima sholatnya ataukah tidak. Dengan syarat-syarat yang tadi Anda jelaskan, ketika syarat-syarat yang tadi sudah terpenuhi semua, maka dia boleh membasuh, maka boleh dia mengusap sepatunya atau mengusap kaos kakinya ketika dia berwudu. Insya Allah di pertemuan ke depan, karena tidak cukup waktunya kalau saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, adalah tentang hukum kita mengusap imamah, hukum kita mengusap surban atau perban ketika kita luka atau ketika kita dalam keadaan yang darurat. Ketika kita berwudu, apakah harus dilepas perbannya, apakah harus dilepas giftnya kalau seandainya orang yang patah untuk berwudu? Insya Allah pekan depan kita akan membahas perkara tersebut, karena banyak kaum muslimin juga tidak tahu. Maka harus disiram dan sebagainya. Bahkan tidak wudu, bahkan karena anak luka Ustaz, tangan anak Ustaz. Karena anak luka nggak mungkin anak membasuh tangan. Ya sudah, anak nggak wudu, anak sholat nggak tanpa wudu Ustaz. Insya Allah lebih tahu. Nggak ada sifat-sifat dan tata cara yang khusus bagi orang-orang yang terkena luka, bagi orang-orang yang mungkin tulangnya patah. Wa barakallahu fikum. Apabila ada pertanyaan, boleh dicantumkan di komentar atau boleh menghubungi nomor yang telah disediakan oleh official kami, insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah naltaqi marra ukhra fi darsil qadim atau fi liqa'il qadim. Nakhtatim bi waqfil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.